Baik, izin perkenalkan nama saya Aurelia Nuna Beka dengan NIM 24109 1132035 dengan nomor absen 143 dengan dosen pengampu Dr. Oski Ilandri, Magister Kesehatan. Izin dok, di sini saya akan membahas materi anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan membri superioris dan vakularusasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Next. Nah, di sini kita masuk kepada regio thoracis atau bagian toraks. Jadi, toraks adalah bagian tubuh yang terletak di antara leher dan juga abdomen. Jadi, toraks itu adalah bagian dada, berfungsi untuk melindungi organ vital seperti jantung, paru-paru, serta memainkan peran penting dalam pernapasan, di mana toraks ini terdiri dari rangka toraks, otot-otot, pembuluh darah besar, saraf, dan juga organ internal. Jadi di anatomi toraks ini juga ada batasan. Yang pertama ada batas superior, di mana itu disebutnya juga dengan ampentura thoracis superior, yang di situ di mana terbentuk oleh tepi atas stertum atau tulang rusuk pertama dan vertebra torakal pertama atau T1. Lalu ada batas inferior, di mana itu disebut juga ampentura thoracis inferior, itu dibentuk oleh vertebra T12, tulang rusuk ke-11 dan ke-12, serta diafragma yang memisahkan toraks dari abdomen. Lalu ada batas anterior, di mana itu ada sternum, manubrium, corpus sterin, dan presus sciopedius, serta cartigolus cotalis. Lalu ada batas posterior, ada batas lateral. Kita masuk kepada komponen dari anatomi toraks. Ada rangka toraks atau thoracis skeleton. Komponen utamanya itu adalah sternum. Di sini tuh dia berartikulasi dengan cavicula dan tulang rusuk pertama yang disebut dengan manubrium sterni. Lalu ada corpus sterni, di mana tempat melekatnya cartilago costalis tulang rusuk 2-7. Lalu ada presus piodeus, di mana itu adalah titik anatomis penting untuk kompresi jantung. Lalu ada tulang rusuk. Teman-teman bisa lihat di gambar, ada tulang rusuk, ada 7 pasang tulang rusuk sejati yang terhubung langsung ke sternum melalui cartilago costalis. Lalu ada 3 pasang tulang rusuk palsu yang terhubung tidak langsung ke sternum. Lalu ada 2 pasang tulang rusuk melayang tidak terhubung ke sternum. Yang ketiga itu ada vertebra torakal atau T1 sampai T12. Dia itu memiliki veoa costalis untuk artikulasi dengan kepala tulang rusuk. Lalu yang ketiga ada otot-otot toraks, di mana otot pernapasan utamanya itu yaitu diafragma, otot utama pernapasan yang memisahkan toraks dari abdomen. Jadi itu adalah pemisah. Lalu yang kedua itu adalah otot interkostalis, di mana itu sebagai mengangkat tulang rusuk selama inspirasi. Lalu kita masuk lagi kepada organ-organ di toraks. Nah, di sini ada organ jantung atau cor. Di situ dia terletak di mediastinum media, dilapisi oleh perikardium. Lalu ada paru-paru terletak di kavasitas pleura. Ada bronkus utamanya di kanan dan di kiri masuk melalui hilus pulmonalis. Lalu ada trakea dan bronkus, itu trakea bercabang menjadi bronkus utama kanan dan kiri di bifurkasis trakea pada tingkat peptra T4 per T5.
Lalu ada esofagus, yang terakhir dia berjalan di belakang trakea dan jantung masuk ke abdomen melalui hiatus esofagus di diafragma. Oke, kita lanjut kepada penjelasan mengenai, bisa next dulu slide-nya, mengenai membran superioris. Nah, di sini tuh bisa disebut juga dengan ekstremitas atas. Jadi ini tuh terdiri dari bahu, lengan atas, lengan bawah, dan tangan. Struktur ini tuh dirancang untuk mobilitas dan juga ketangkasan. Kemungkinan manusia melakukan berbagai aktivitas seperti menggenggam, menulis, menulis dan mengangkat. Nah, kita ada pembagiannya nih. Di sini tuh ada regio pectoralis atau dada depan. Lalu ada regio deltoidea itu di bahu. Lalu ada regio branchi itu di lengan atas. Lalu ada regio cubiti itu di siku, ada regio anterbrachi itu di lengan bawah, lalu ada regio manus itu di tangan. Nah, untuk rangka membran superioris ini, yang pertama itu adalah tulang ekstremitas atas, itu ada clavikula, itu menghubungkan sternum dengan scapula. Lalu ada scapula, nah scapula ini adalah tulang pipih yang membentuk bahu. Lalu ada hemerus, yaitu tulang lengan atas, lalu ada radius, tulang lateral lengan bawah di sisi ibu jari, ini ibu jari. Lalu ada ulna, itu tulang medial lengan bawah di sisi bawahnya, kelingking. Lalu ada tulang pergelangan tangan atau osa carpi, itu terdiri dari 8 tulang kecil. Teman-teman bisa lihat di fotonya. Lalu ada tulang telapak tangan, ada osa metakarpi, itu ada 5 tulang. Jadi kalau misalnya tulang pergelangan tangan itu ada 8 tulang kecil, lalu untuk tulang telapak tangan itu ada 5 tulang kecil. Lalu untuk tulang jari, dia di setiap jari itu memiliki 3 ruas, kecuali ibu jari yang memiliki 2 ruas. Itu disebutnya adalah plages. Mohon maaf jika saya salah menyebutkan, Dok. Izin. Lalu di sini ada sendi membran superioris. Jadi ada sendi bahu, lalu ada sendi siku. Sendi bahu itu articulatio glenohumeralis. Lalu untuk sendi sikunya itu articulatio cubiti. Untuk sendi pergelangan tangannya itu ada articulatio radiocarpalis. Lalu untuk sendi jari ada articulationes digitorum. Lalu untuk otot di membran superioris itu ada otot bahu juga, regio deltoidea, itu fungsinya untuk aduksi lengan, fleksi dan ekstensi. Terus juga ada rotator cuff atau stabilisator sendi bahu. Nah, lalu ada pectoralis major dan minor, itu fungsinya juga untuk aduksi dan rotasi internal lengan kita. Lalu ada otot lengan atas, regio brachii tadi, itu fungsinya untuk fleksi siku, supinapsi lengan bawah. Lalu ada brachialisnya, tadi itu brachii, yang ini brachialisnya, itu fleksi siku fungsinya. Lalu ada coracobrachialis, itu berfungsi untuk fleksi dan aduksi lengan. Lalu kita lanjut lagi langsung masuk lagi ke vakularisasi. Di sini materi vakularisasi itu mengacu pada suplai darah ke otot, di mana ada tulang, ada sendi, dan ada jaringan ikat. Dan sistem vaskular ini terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Teman-teman bisa lihat fotonya di situ, yang merah itu arteri, dan yang vena itu adalah yang biru. Lalu mereka itu bekerjanya secara sinergis untuk menyediakan oksigen, nutrisi, serta mengangkut produksi sisa metabolisme.
Nah, kita masuk kepada komponen utama vaskularisasi muskuloskeletal. Jadi itu ada arteri, di mana si arteri itu membawa darah kaya akan oksigen dari jantung ke jaringan, memiliki dinding tebal yang terdiri dari 3 lapisan, tunika intima, media, dan aventita. Lalu ada vena, dia itu mengembalikan darah yang miskin oksigen dari jaringan kembali ke jantung, memiliki katup untuk mencegah aliran balik, terutama di ekstremitas bawah. Yang ketiga itu adalah kapiler, jaringan pembuluh darah kecil di mana terjadi pertukaran gas, nutrisi, dan limbah metabolik antara darah dan juga jaringan. Nah, vaskularisasi itu ada di berbagai wilayah tubuh. Yang pertama itu adalah di kepala dan di leher. Jadi, arteri utamanya itu ada arteri carotis communis, lalu ada arteri carotis interna, itu mensuplai di otak, lalu ada arteri carotis externa, itu mensuplai wajah, rahang, dan juga kulit. Lalu ada arteri vertebralis, itu bagian dari sistem vertebrolaris yang memasukkan otak posterior dan medulla spinalis. Lalu ada vena utamanya, itu ada vena jungularis interna, itu mengalirkan darah dari otak. Lalu ada vena jungularis externa, itu mengalirkan darah dari wajah ke kulit kepala. Lalu ada vaskularisasi ekstremitas atas. Nah, di arteri utamanya itu dia ada arteri subclavia, lalu ada arteri axillaris, lalu ada arteri brachialis. Jadi axillaris tadi itu fungsinya untuk mensuplai bahu dan di dinding dada, lalu arteri brachialis tadi memasukkan lengan atas, ada arteri radialis dan ulnaris itu mensuplai lengan bawah dan tangan, membentuk arcus palmaris superficialis dan profundus. Lalu untuk vena utamanya ada vena cephalika atau superficial dan vena basilika, itu mengalirkan darah dari ekstremitas atas ke vena subclavia. Ada vena brachialis atau dalam, itu mengalirkan darah dari lengan atas. Lalu ada vaskularisasi ekstremitas bawah. Kalau ada atas, ada bawah juga. Di situ arteri utamanya yaitu ada arteri ilika eksterna, lalu ada arteri femolarsis, di mana itu memasuk paha, lalu arteri politea itu memasuk lutut juga, arteri tibialis anterior dan posterior itu memasuk ke tungkai bawah dan kaki, arteri dorsalis dan pedis itu mensuplai punggung kaki, dan vena utamanya vena savena magna atau superficial, vena panjang dari kaki ke paha, dan vena femoralis tadi dalam mengalirkan darah ke vena iliaca. Jadi, vaskularisasi tadi itu adalah aspek krusial dalam anatomi manusia yang mempengaruhi fungsi otot, tulang, dan sendi. Jadi, kita lanjut lagi pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai inervasi. Jadi, apa sih inervasi itu? Inervasi itu mengacu pada suplai saraf ke otot, tulang, sendi, dan jaringan ikat di tubuh. Jadi, inervasi ini berkaitan dengan saraf. Ya, seperti yang kita tahu, saraf itu di seluruh tubuh kita pasti punya saraf. Nah, sistem ini itu terdiri dari saraf somatik yang dapat mengontrol gerakan sadar dan sensasi, dan saraf otonom yang mengatur fungsi tak sadar seperti vasodilatasi dan tonus otot polos di pembuluh darah. Jadi, ada sistemnya nih di saraf, ada sistem saraf pusat SSP, itu ada di otak dan medulla spinalis, sumsum tulang belakang. Lalu ada sistem saraf perifer atau SSP juga. Jadi ada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Jadi di saraf perifer itu dia ada saraf kranial 12 pasang, saraf spinal ada 31 pasang, 3 servikal C1 strip C8,
12 torakal, T1 strip sampai T12, terus 5 lumbal, L1 strip L5, 5 sakral, S1 strip S5, ada 1 kongisel atau CO1. Plexus sarafnya juga ada flexus verificalis, flexus brachialis, flexus lumbalis, flexus sarkialis, flexus congiosus. Nah, inversi itu juga berdasarkan wilayah tubuh. Ada inervasi dari kepala dan leher. Itu ada di saraf kranial terkait dengan muskuloskeletal tadi. Lalu dia ada di ekstremitas atas. Lalu dia juga ada di ekstremitas bawah. Lalu dia juga ada di batang tubuh, di toraks dan abdomen. Jadi dia juga ada di tulang dan sendi. Jadi inervasi itu dia berkaitan dengan keseluruhan tubuh. Jadi karena dia saraf, jadi dia mencakup segala macam di tubuh. Baik, izin dokter, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan dalam pembacaan bahasa Latinnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Izin dok, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi.